Iya, udah nggak usah naikin Islam lagi. Ketemu aja, atur jadwal aja sama Habib Jafar, Kak. Ngapain? Karena kayak orang Kristen yang lain, ada yang masih awam, ada yang belum mengenal jauh, ada yang baru-baru gitu. Karata dari Islam atau dari Kristen ya? Islam. Oh, tapi gini ya Kak, kami di Iya, sini jangan membuka. memojok-mojokkan Islam, mending sama yang Mohon maaf, kami tidak lebih. pernah memojokkan Islam di sini. Justru saudara Muslim ketika memberikan argumentasi pertanyaan itu sudah berbau polemik dan lebih memojok-mojokkan iman kekristenan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, silakan Kak Ratna. Iya, udah nggak usah naikin Islam lagi. Ketemu aja, atur jadwal aja sama Habib Jafar, Kak. Ngapain? Karena kayak orang Kristen yang lain, ada yang masih awam, ada yang belum mengenal jauh, ada yang baru-baru gitu. Karata dari Islam atau dari Kristen ya? Islam. Oh, tapi gini ya Kak, kami di Iya, sini jangan membuka. memojok-mojokkan Islam, mending sama yang Mohon maaf, kami lebih. tidak pernah memojokkan Islam di sini. Justru saudara Muslim ketika memberikan argumentasi pertanyaan itu sudah berbau polemik dan lebih memojok-mojokkan iman kekristenan. Dan kami menanggapi hal itu. Ketika kami technical marine strategy, rata-rata mereka dikatakan dizolimi. Bayangkan loh, kami yang menzolimi mereka, padahal mereka dulu yang menzolimi kami. Terkait dengan Habib Jafar, beliau bukan seorang polemik, beliau bukan seorang ini ya. Jadi kami tidak ada urusan dengan beliau. Tapi kalau ingin diskusi santai, ya kami juga fair-fair aja kalau dia ada di sini. Ya, kalau dia ada di sini ya silakan. Kita akan diskusi santai di sini sama beliau. Tapi iya, bawa aja sini. Tapi saya dengar Habib Jafar pun juga sempat dicurigai Syiah loh. Dari kalangan ini, Ustadz NU. Iya, kalau bagi kami enggak sih. Dia Sunni ya atau Syiah? Si Sunni dia. Sunni. Karena beberapa hari lalu saya sempat nonton itu. Siapa ya Ustadz yang sempat diwawancari oleh Don Ditan? Saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa si Habib Jafar ini Syiah. Bahkan dia mengakui Nabi Isa itu disalib. Walaupun saya nggak nonton video dari beliau langsung ya, yang saya tonton adalah Ustadz yang menyanggah dia. Keluar dia. Oh, udah keluar ya? Mungkin istrinya Habib Jafar dia. Oke Bang ya, thank you Agatha ya. Itu masa. Gimana Project? Tunggu dulu Pak Jagonya Ayam. Pak Jack dari tadi belum menanggapi apa yang kami tanyakan sama beliau. Sudah dapat jawabannya Project? Saya pertanyaannya gimana? Tadi pertanyaan saya, apakah pada masa fatrah? Pertanyaan saya itu pertanyaan Kak Gata ya. Seingat saya pertanyaan saya begini, Kak, pada masa fatrah itu orang-orang yang penyembah berhala, orang-orang yang telah ya musyrik lah ya, orang-orang syirik itu masuk surga atau masuk neraka? Tadi ada tulisan neraka. Saya jelasin ya tentang masa fatrah. Masih kecil ya. Bisik-bisik tetangga itu. Kak, saya jelasin ya. Jelasin aja. Oke, sabar ya, tunggu. Sabar. Oke, apa itu masa fatrah? Apakah benar di masa tersebut? Oke, dengerin. Tidak ada manusia yang masuk neraka. Teman-teman sekalian, masa fatrah merupakan masa terputusnya wahyu atau terputusnya risalah. Karena tidak ada seorang nabi yang diutus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masa setelah wafatnya Nabi Isa dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad merupakan masa fatrah. Ada Timothy dengar tadi? Sudah, saya udah dengar. Setelah wafatnya Nabi Isa, Tidak adanya wahyu yang diturunkan.
Dan pada masa itu ya, jadi pertanyaannya begini, Bro Jack. Berarti yang tidak mendapatkan risalah dari Allah, mereka ini sempat dalam masa kegelapan jahiliyah, dikatakan jahiliyah ya lah ya. Orang-orang dalam jahiliyah. Ya. Nah, berarti mereka ini tetap masuk surga. Terasa jelasin bahwa seluruh manusia yang hidup di masa Patra tidak ada yang masuk neraka. Jadi Namun mereka tidak. masuk neraka. Ya, Zolim dong ada. Allah. Berarti Allah zolim dong. Karena terputusnya risalah. Ya, terputusnya risalah kan bukan kesalahan mereka. Mereka nggak tahu tentang Islam. Terputusnya wahyu, tidak ada nabi. Karena yang saya Salah dengar, Allah dong. Kenapa dia menghilang? Kenapa Allah mau menghilang? Kemana dia selama abad 1 sampai abad ke-7? Kok dia menghilang? Ngapain aja dia? Nggak sanggup mengutus nabi. Nggak sanggup. Ada begitu banyak loh. Paulus aja jadi nabi. Baik ya, boleh saya menjawabkan era saya ada di room ini juga. jangan dulu Pak. Punya Bapak lain lagi temanya. Yang saya ingin tanyakan adalah project yang mengatakan pada masa Fatrah itu mereka disiksa. Mereka masuk neraka. Saya ingin beliau dulu. Kalau dia belum mengatakan saya tidak mampu jawab, Anda boleh tanggapi pertanyaan saya dengan Kak Agatha ya. Di mana dalilnya yang dikatakan pada masa Fatrah orang-orang itu masuk neraka semua? Nah, kalau itu masuk neraka berarti Allah itu zolim dong. Anda baca di surah Al-Isra. Jangan dulu Pak, saya tahu. Saya bantu Saya saudara tidak- saya lah. Enggak. Kalau Anda beliau mengatakan bertanya saya ke Islam. Pak Jago, Jangan begitu. saya akan bro. memberi iya. Ini bukan Saya siapa-siapa. Kita ini iya, sama tunggu gitu. Pak Jago, Anda kok tunggu dulu, orang- tunggu. Saya akan memberi kesempatan kepada Anda kalau project ini mengatakan saya tidak mampu jawab atau saya akan mampu jawab ini dalilnya, ini datanya. Nah, saya ingin memberi waktu ini untuk Pak Jack ini. Tadi konteksnya pada Pak Jago itu masih membahas tentang eksistensi Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Biar nggak kacau Pak. Coba tanya dulu si Jack ini. Beliau udah nyerah atau gimana? Kalau dia udah nyerah, baru kita ganti personil di sini. Bentar Gimana nih. Bro Jack? Bentar nih. Kan tadi yang ditanyain apa? Apakah Kenapa? pada masa Fatrah mereka semua masuk neraka atau masuk surga? Mereka itu nggak masuk neraka. Tadi katanya masuk neraka. Yang mana yang benar ini? Di sini ada 419 orang yang mendengar kamu mengatakan pada masa Fatrah itu mereka masuk neraka. Tadi mengatakan masuk neraka, sekarang bilang nggak masuk neraka. Mana yang benar ini? Guys, tadi salah ngomong saya. Tadi salah ngomong ya. Nah, kamu sekarang menggunakan dalil apa? Ada itu Al-Isra ayat 15. Iya, Pak Jago. Santai Pak Jago, nggak usah kejang-kejang Pak. Nggak ada. Nanti waktu sesi dan Bapak itu kita masih membahas Nur Muhammad. Kalau project ini sudah mengatakan tidak mampu jawab, nah baru Pak Jack bisa Pak Jago bisa selingi. Itu project. Al-Isra Ada ayat Pak Jago ini. Ya, nggak apa-apa Nanti lah. kalau saya lontarkan ini kepada Anda makin ribet lagi. Kita tunggu waktu si project. Atau project merasa udah nggak mampu lagi jawab pertanyaan saya terhadap tentang masa Fatrah. Kalau enggak kita limpahkan sama Pak Jago ini. Gimana project? Halo. Masih konselikah kamu? Atau tertidurkah kamu saat ini, project? Tunggu Kak. Halo. Tunggu Kak, tunggu. Enggak, saya tanya sama kamu masih mampu menjawab ini atau kita limpahkan sama Bro Jago? Saya mampu. Insya Allah saya mampu. Nah, Bro Jago tunggu dulu Bro Jago. Bro Jago jangan dulu jawab kalam ini. Silakan Bro Jack. Tadi kan yang katanya nggak masuk neraka kan? Apa? Iya, Anda itu suruh Dalil. saya mencari dalilnya. iya. Sebenarnya saya tahu dalilnya, cuma saya pengennya kamu yang jawab. Nah, saya tahu dalilnya. Apa itu? Wa ma kunna. Hmm?
Mama kunna mu'adzibina Mm-mm. hatta nab'atha rasulan. Mm-mm. Nah, kamu menggunakan surah apa dan ayat berapa? Loh, malah kamu unmute. Tadi katanya mampu jawab. Tunggu bentar. Halo. Tunggu. Sabar Timothy, dia lagi masa patrol. Kosong. Dia lagi kosong. Oke, pedes banget nih ayam gue nih. Ayam jago kate nih. Tapi by the way, masa patrol ini ada ya dalilnya ya? Ada sebenarnya satu ayat. Yang ini yang diyakini oleh kalangan muslim. Tapi nanti ada satu hal yang jadi pertanyaan saya juga sih terhadap masa fatrah ini. Ini kalau mengatakan ya, mereka tidak masuk neraka, Maryam 71 gugur. Nih, maju kena mundur kena sebenarnya. Iya. Project jangan banyak membuang waktu. Kasihan yang di bawah. Kasihan juga Pak Jago. Udah gatel dia buat jawab kayaknya. Pak Jago dulu. Mampu, udah. Dari tadi Nah, silakan Bang Jago. Baik Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masa patra itu kan sebagaimana dijelaskan saudara saya tadi adalah Suaramu jangan kayak di goa lah, nggak denger aku. Jadi Kalau yang mau di goa dimaksud dulu. Jadi gini bro ya. Jadi sebagaimana saudara tadi katakan bahwa patra itu adalah masa jeda ya antara nabi yang sebelumnya dengan nabi berikutnya. Setelah wafatnya nabi yang sebelumnya sampai nabi berikutnya. Itulah masa patra. Nah, di masa patra ini ya. Di masa patra ini kan sebenarnya tetap ada yang bertauhid ya. Kan dikatakan sebagaimana tadi. Apa yang bertauhid pada masa fatrah? Iya, karena kan masih ada orang-orang menjalankan ya contoh misalnya Bang ya. Ketika Nabi Isa diangkat ya ke langit. Setelah beliau diserupakan dengan orang lain. Artinya syariatnya kan masih tetap ada. Murid-muridnya tetap melanjutkan dia punya syariat. Artinya itulah masa patra ketika boleh diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad diutus. Oke, coba bacakan surah Al-Isra ayat yang ke-15. Itu dikatakan bahwa sesungguhnya kami tidak akan menyiksa kepada mereka karena belum diturunkannya risalah, belum diturunkannya nabi kepada mereka. Rasul belum diturunkan kepada mereka. Berarti ini berlaku juga dong untuk kaum-kaum kafir dan kaum-kaum jahiliyah. Jadi di surah Al-Isra itu ya, kalau kita pahami bersama yang dimaksud di sini, kami tidak akan menyiksa ya sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, yang dimaksud di sini adalah sekelompok manusia yang belum sampai ya suatu risalah kepada mereka. Baik ketika Nabi yang dimaksud sudah meninggal apa sudah. Ya contoh sekarang misalnya kalau saya kan tidak bertemu dengan Muhammad. Apakah saya ini masuk masa patra? Bisa nggak sih suaramu lebih jangan kayak di Kamu dalam nggak goa, lagi- pusing. Kamu nggak lagi masuk masa fatrah karena kamu sudah diberikan Al-Quran dan hadis. Dan penerusnya itu adalah para ulama-ulamamu. Masa kamu mengatakan dirimu pada masa fatrah? Aneh kamu. Ya. Jadi Yang kitab yang tunggu saya belum selesai. Yang saya maksud adalah pada masa fatrah, orang-orang yang belum diberikan rasul, orang-orang yang belum diberikan wahyu, orang-orang yang belum diberikan kitab, apakah mereka tetap selamat atau tidak? ya tetap masuk, tetap selamat, bro. Karena Walaupun kan mereka- di masa patra kan terbagi dua. Ya, ada memang di masa patra ini sama sekali tidak mengetahui risalah, ada di masa patra ini dia mengetahui risalah itu sendiri. Itu kan tafsirmu. Saya minta tafsir Bukan ulama tafsir. salaf. Kan ini No. faktanya kan seperti itu. Saya bro. minta data berdasarkan ulama salaf Makanya- atau para sahabat. No. Saya mintanya pendapat ulama salaf dan pendapat dari para ulama-ulama terdahulu. Karena yang diberikan itu kepada suatu bangsa. Suatu bangsa yang belum diturunkan wahyu, yang belum diturunkan rasul. Kok kamu katakan terbagi dua? Yang satunya ada mentauhidkan Allah. Ya, maksudnya gini kan, bro. Kita kan berbicara geografi ya, dalam pengertian gitu.
Contoh ketika misalnya para nabi-nabi ya, ini menurut saya. Ini kan kita berdiskusi, berarti menurut saya berbicara. Ketika misalnya para nabi diturunkan di Timur Tengah ya. Enggak, Sudah pasti di Indonesia saya enggak kan menggunakan belum logika. ini. Saya enggak masuk dulu logika. Yang saya minta adalah dalil, tafsir, ulama atau hadis pendukung. Islam itu kan menggunakan 4 hal: Al-Quran, hadis, ijma ulama dan kias. Nah, sekarang kita menggunakan 2 hal ini sebagai pendukung Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Saya minta dari itu. Jangan berdasarkan pendapat logika dulu, nanti jatuh ke Mu'tazilah ini. Logika diutamakan, dalil ditinggalkan. Dalilnya kan tadi ada. No, itu Ya, masih kan lemah. ada. Itu lemah. Kenapa? Hanya Kenapa menggunakan selama ini Al-Quran, bro. karena itu Bagi karena itu kami, multitafsir. Al-Quran sudah final. Karena itu Kan multitafsir. menafsirkan. Karena Kan itu multitafsir. menafsirkan. Siapa yang menafsirkan, bro? Kami Ulama-ulama tidak salaf. menafsirkan. Ulama-ulama salaf. Dan Anda bukan kami salaf. tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, Itu kami tidak akan pengertian dari nyiksa. maka ketika Anda membaca tafsir di sini, tolong coba abang buka di tafsir Ibnu Katsir, mana pengertian ayat di surat 15. Oke, tunggu Kita saya bisa lagi baca cari. bersama apa pengertiannya di situ, bro. Coba dicari aja. Udah, kan? Kak Agatha bisa lanjut nggak, Kak? Saya lagi cari tafsir soalnya. Siap. Silakan user. Makasih Kak Agatha. Maaf Kak, saya mau nanya ke Bang Jago nih. Tadi kan sempat bilang bahwa Muhammad itu ada gelar sama nama ya, Bang Jago. Bang Jago, tadi Abang bilang katanya Muhammad itu nama dan gelar. Yang saya tanyakan, kalau gelar Nabi Muhammad, yang menggelarkan siapa? Dan yang kedua, kalau memang Muhammad Nabi, yang menjadikan dia Nabi siapa? Bang Jago. Itu aja Kak yang saya tanyakan Kak. Makasih Kak Agatha.